Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba saudara, tepatnya di hari Senin tanggal 17 April tahun 2023 kita dapat berjumpa di pagi hari ini seorang Islam Tuhan. Nah, saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan lewat kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini seorang Islam Tuhan. Mari sebelum kita menerima melalui firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa saudara. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, terima kasih buat pemeliharaanmu dan sampai saat hari ini ya Tuhan, Engkau telah memelihara kami dan menjaga kami ya Tuhan. Bapa, sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, mari ya Bapa berbicaralah bagi kami untuk firman-Mu ya Bapa, yang menegur kami, yang menasihati kami, yang membimbing kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan, seorang Islam Tuhan, yang berkata sesuai dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 orang Islam Tuhan. Jadi apa yang diutarakan terhadap yaitu Rasul Petrus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang telah mengasihi Tuhan, atau orang yang percaya seorang Islam Tuhan. Orang yang percaya, maka yang dibawa dalam apa yang disampaikan oleh Petrus ini harus seia, sekata, seperasaan seorang Islam Tuhan, dan juga memiliki kasih antara persaudaraan itu, mengasihi sesama. Jadi itulah bahwa kehidupan kita harus juga memiliki sekata seorang Islam Tuhan, sekata, seperasaan itu. Misalnya seorang Islam Tuhan ada memiliki perasaan yang tidak baik, maka seorang Islam Tuhan harus juga perasaannya itu tidak baik. Kalau misalnya saudara pemimpin kita seperti presiden kita dijelekkan oleh negara orang lain, tentu perasaan kita akan marah. Perasaan kita akan jengkel seorang Islam Tuhan. Jadi begitu juga kita yang mengenal Tuhan sebagai orang percaya harus memiliki perasaan. Seperasaan itu begitu juga harus juga memiliki kasih saudara. Kasih yang telah Tuhan memulai itu, yang berkata Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus seorang Islam Tuhan kepada ahli-ahli Taurat saat itu dan orang-orang Farisi seorang Islam Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Itu pertama awal daripada kasih itu. Dan kemudian hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama. Kehidupan kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih sesama itu seorang Islam Tuhan. Mengasihi sesama, maka itu yang diutarakan oleh Rasul Petrus ini, supaya kita mengasihi saudara-saudara. Entah itu saudara kita dimanapun seorang Islam Tuhan, yaitu harus juga kita memiliki kasih yang daripada Tuhan itu.
Walaupun mungkin saudara kita tidak seiman dengan kita, tetapi inilah yang harus kita dapat lakukan, saudara. Dapat melakukan untuk juga memiliki kasih itu. Walaupun kita tidak seiman saudara-saudara kita, tetapi ini harus kita terapkan karena apa? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus itu seorang Islam Tuhan, maka kita harus juga dapat memiliki kasih itu. Kasih itu seorang Islam Tuhan tidak cemburu, kasih itu juga dapat memaafkan orang lain, seorang Islam Tuhan dapat juga mengampuni kesalahan orang lain, itulah kasih. Jadi kasih itu harus dapat kita bisa mengasihi sesama itu. Banyak orang tidak akan bisa melakukan kasih ini karena dasarnya tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka supaya mengasihi sesama, supaya mengasihi orang yang dicintai, itu sangat juga bisa mengalami hambatan, saudara. Kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaklah kita harus ingat bahwa Tuhan mengajari kita harus juga mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mengasihi baik itu yang terdekat kita. Kalau ini dapat kita lakukan, maka mengasihi saudara yang kasih dalam Tuhan itu akan mudah, saudara. Baik itu ketika orang atau yang terdekat kita yang sangat menjengkelkan kita, itu dapat kita ampuni, dapat kita mengasihi. Nah, inilah yang diutarakan oleh Petrus ini supaya kita dapat melakukan itu. Di kemudian saudara, dia memiliki penyayang dan rendah hati. Jadi ini juga tidak mudah sebagai kita orang yang percaya untuk memiliki yaitu kerendahan hati. Rendah hati ini seorang Islam Tuhan ketika kita mungkin ke orang lain menjelekkan kita, seorang Islam Tuhan kita tidak membalas itu. Jadi kita tidak melakukan sesuatu hal kesalahan itu, dan itulah ada bagian daripada kerendahan hati itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berikutnya yang dikatakan yang menjadi perhatian kita ini seorang Islam Tuhan di ayat berikutnya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ini perlu dapat kita lakukan. Perlu adalah menjaga lidah kita. Bagian tubuh kita yang salah satu yang paling kecil yaitu lidah kita, saudara. Lidah ini yang bisa kita ucapkan. Lidah ini tempat juga mengunyah makanan, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi lidah yang kita dapat ucapkan ini dapat memberikan sesuatu dampak yang tidak baik situ, saudara. Maka dikatakan ini menjadi sesuatu hal renungan kita. Bila kita mau mencintai hidup, maka itu harus kita jaga ucapan kita. Jaga perkataan kita. Jaga juga ketika kita terima berita-berita kepada orang lain, kita tidak membalas dengan ucapan sembrono itu. Banyak orang seorang Islam Tuhan ucapannya sembrono dalam berkata-kata. Banyak orang mengungkapkan juga kata-kata kebun binatang, saudara, yaitu juga kata-kata kotor, karena ucapannya tidak dijaga. Kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita mau mencintai hidup, supaya kita ingin panjang umur seorang Islam Tuhan, atau melihat hari-hari yang baik, maka lidah ini perlu kita jaga, seorang Islam Tuhan. Jadi kalau seorang perempuan, baik itu supaya dia dapat cantik, seorang Islam Tuhan, luarnya yang dapat cantik, tetapi lidahnya juga harus juga menjaganya, saudara. Kalau ingin supaya harinya, kehidupannya cantik itu dapat bisa berjalan, seorang Islam Tuhan. Nah, inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang tidak mudah untuk menjaga lidah kita yang bagian tubuh ini yang paling kecil ini.
Ketika kita menerima gosip, ketika kita menerima berita-berita yang tidak baik, kemudian kita telan, kemudian akhirnya kita telan, bahkan bisa kita seorang Islam Tuhan membalas dengan orang-orang yang melakukan itu. Jadi umumnya kita bisa melakukan itu seorang Islam Tuhan. Karena apa? Tidak terima. Nah, inilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa betapa kalau mencintai hidup, melihat ingin hari-hari yang baik terjadi, baik itu dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, maka yang paling yang diinginkan oleh ucapan itu, yaitu yang disampaikan oleh Petrus, menjaga bibir kita ini seorang Islam Tuhan. Bibir kita tidak boleh melakukan seperti sembarangan orang-orang di dunia ini, seorang Islam Tuhan. Perkataannya sembrono, ucapannya dengan ucapan dusta, ucapannya dengan seorang Islam Tuhan melakukan kejahatan, tipu daya seorang Islam Tuhan. Itu harus juga dapat kita hindari untuk dapat menjaga ucapan-ucapan sembrono itu. Seorang Islam Tuhan. Itulah yang dibawa apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Yang kita dengarkan juga seorang Islam Tuhan terhadap ucapan ini dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan seorang Islam Tuhan. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sesuatu hal yang disampaikan dalam kitab Yakobus ini. Bahwa lidah yang bagian tubuh yang kecil kita ini dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara yang besar, misalnya kita sebagai orang percaya, kita ucapkan orang tersebut, misalnya yang sakit kita doakan, kemudian kita imani dari ucapan itu seorang Islam Tuhan dan kita terima, itu bisa terjadi. Itulah sesuatu perkara-perkara yang besar itu seorang Islam Tuhan. Dengan itulah yang kita dapat lakukan seorang Islam Tuhan. Berkata berikutnya, lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Nah, saudara yang Islam Tuhan, betapa lidah kita ini yang disebut dalam kitab Yakobus ini bisa menjadi api, saudara. Berarti segala ucapan kita yang bisa memberikan suatu dampak yang tidak baik ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik itu. Di sini kehidupan kita sebagai orang percaya, seorang Islam Tuhan, dibawa untuk apakah kita mau mencintai hidup, apakah kita ingin melihat hari-hari yang baik, maka perlulah kita menjaga ucapan bibir kita yang kita ucapkan seorang Islam Tuhan. Tidak mudah orang yang sudah biasa dengan ucapannya seorang Islam Tuhan. Dari pagi dia suka bercerita, dari siang sampai malam dia suka bercerita, saudara. Ada orang seperti itu, tidak bisa menjaganya seorang Islam Tuhan. Biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya harus juga menjaga mulut bibir kita dari dalam ucapan ini seorang Islam Tuhan. Berikutnya dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong seorang Islam Tuhan. Jadi apa yang kita ucapkan seorang Islam Tuhan, kita dibawa dengan ucapan ingin, yaitu menjadi orang yang benar ini. Maka untuk dibawa menjadi orang yang benar ini, dengan ucapan kita menjaga seorang Islam Tuhan, yakinkanlah setiap kita yang kita doakan, baik itu yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu Tuhan dengar, saudara. Permohonan yang kita doakan itu Tuhan dengar. Bukan saja Tuhan dengar, bahkan seperti yang juga seorang Islam Tuhan, yaitu dikatakan di sini ketika kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Nah, seorang kasih dalam Tuhan, bahwa ucapan kita ini ketika kita meminta pertolongan Tuhan, seorang Islam Tuhan, bahwa Tuhan merindukan dan kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang Tuhan dengar, seorang.
Jadi apa yang disampaikan pada pagi hari ini, ketika kita ingin seorang Islam Tuhan melakukan yang baik, melakukan yang berkenan seorang Islam Tuhan, mari ketika kita itulah kita menjaga ucapan kita, menjaga lidah kita. Apa yang kita ucapkan yang baik itu bisa terjadi saudara. Kita berdoa, misalnya kita berdoa buat anak kita doakan bahwa anak kita menjadi orang, itu bisa menjadi dengan orang itu. Artinya sesuai dengan kerinduan orang tua atau kerinduan kita. Kita merindukan misalnya anak kita menjadi orang, ya seorang Islam Tuhan, itu kita doakan dengan ucapan kita, maka itu bisa terjadi. Jangan ucapan kita katakan anak-anak kita ucapkan dengan kebun binatang, kita ucapkan dengan kata-kata kotor seorang Islam Tuhan, itu akan bisa menjadi api seorang Islam Tuhan. Api terhadap anak tersebut, bahkan Allah itu akan memberikan suatu dampak yang tidak baik terhadap anak tersebut seorang Islam Tuhan. Biarlah ucapan kita dapat kita menyejukkan, dapat kita seorang Islam Tuhan membawa kerukunan, dapat kita seorang Islam Tuhan menjadi penolong, dapat juga ucapan kita bisa menghibur orang itu, dapat juga dengan ucapan kita dapat memberikan yaitu semangat hidupnya, yang tadinya hidupnya tidak semangat, tetapi karena ucapan kita seorang Islam Tuhan, orang tersebut bisa semangat. Untuk itu, mari seorang Islam Tuhan, bangunlah hubungan bersama dengan Tuhan, dengan ucapan-ucapan kita di hadapan Tuhan seorang Islam Tuhan. Baik itu ketika kita ucapkan di dalam doa, kita berdoa seorang Islam Tuhan meminta pertolongan Tuhan saudara, maka kita akan dibawa bahwa betapa Tuhan mencintai kita seorang Islam Tuhan, dan kita akan merasakan hari-hari yang baik yang akan kita rasakan itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari sebelum saya berdoa buat seorang Islam Tuhan, saya ingin menyapa buat saudaraku. Terima kasih buat Nurpia, terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain. Tetaplah semangat, tetaplah juga kita perlu menjaga ucapan kita seorang Islam Tuhan. Demikianlah mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita menjalankan roda kehidupan di saat pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Firman-Mu mengajari kami ya Bapa, supaya kami memiliki kasih ya Tuhan, kasih sesama kami ya Tuhan, yaitu kasih yang mau mengampuni, yang mau memaafkan ya Tuhan, yang mau memiliki belas kasihan ya Bapa. Tolonglah kami orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, begitu Engkau mengajari kami supaya kami menjaga ucapan kami ya Tuhan. Kalau kami ingin mencintai hidup, menginginkan supaya hari-hari yang baik terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau yang mengajari kami supaya kami menjaga ucapan kami. Ucapan kami baik ya Tuhan, tidak sembrono ya Tuhan, tidak berkata-kata yang tidak baik ya Bapa. Oh Tuhan, Engkau campur tanganlah Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diajar ya Tuhan, supaya ucapan kami ya Tuhan bisa membangun sesama kami ya Bapa yang baik. Oh terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami pada pagi hari ini. Saat hari ini aku berdoa buat saudara-saudaraku. Tuhan, Kau berkatilah saudara-saudaraku ini yang setia berbagi waktu buat Engkau ya Tuhan. Biarlah segala apapun yang mereka lakukan di saat mereka rindu untuk bersekutu, di saat mereka rindu untuk dengar-dengar akan firman-Mu, Tuhan Kau berkatilah ya Bapa. Biarlah mereka semakin hari semakin membawa terang-Mu, semakin membawa ya Bapa garam-Mu. Olehnya Tuhan berkatilah saudara-saudaraku ini ya Bapa. Bila mereka ya Tuhan memiliki kesulitan-kesulitan yang mungkin diperhadapi ya Bapa, biarlah juga Kau tolong mereka ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah segala keluhan mereka
Tuhan campur tangan buat saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada juga saudara-saudaraku ini yang mengalami sakit ya Tuhan, kelemahan tubuh ya Bapa, biarlah Tuhan Kau jamah tubuh kami. Biarlah tubuh kami ini juga sehat ya Bapa. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, lambung kami sehat ya Bapa. Bagian tubuh kami sehat ya Tuhan. Baik itu peredaran darah berjalan dengan sebagaimana mestinya Tuhan. Olehnya Tuhan, berkatilah tubuh kami ini ya Tuhan. Tubuh kami ini ya Tuhan tidak lama hidup di dunia, tetapi bila kami menyenangkan nama Engkau ya Tuhan, itulah harga yang kami bawa ya Bapa, untuk menyenangkan nama Engkau ya Tuhan, selagi kami masih ada ya Tuhan, hidup di dunia ini ya Tuhan Yesus. Olehnya Tuhan, berkatilah tubuh kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas ya Bapa, dari pagi, siang, malam ya Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah aktivitas kami, agar setiap aktivitas kami yang kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami sambut segala kegiatan kami pada hari ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang Kau izinkan untuk kami hadapi, untuk kami lakukan ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami, terimalah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa saudara kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.